Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku seiman, setelah lama sekali berjeda, ya, saya tidak ngisi di sini dan ini kembali perdana. Dan tema kita insya Allah tentang urgensi pendidikan dalam Islam dan bagaimana peran orang tua, ya, dan demikian pula para guru dalam mendidik. Tentunya saudaraku, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah ilmu. Kenapa demikian? Karena pertama, Allah menciptakan manusia memang untuk ilmu. Allah tidak menciptakan binatang ternak untuk ilmu. Allah tidak menciptakan, ya, makhluk untuk ilmu kecuali manusia saja. Allah ceritakan itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ya, 31, 32, 33, 34, 35. Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Apa maksudnya khalifah, Mas? Khalifah itu artinya dari kata khalafa yakhlufu, artinya yang saling menggantikan satu sama lainnya. Lalu para malaikat merasa heran. Apa kata para malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima? Apakah engkau hendak menjadikan di bumi ini orang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan mengucurkan darah? Kenapa malaikat mengatakan demikian? Karena bumi sebelum dihuni oleh manusia itu dihuni oleh para jin. Dan para jin itu mereka suka menumpahkan darah dan saling berperang dan berusaha berbuat kerusakan di muka bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Maka Allah ingin memperlihatkan apa tujuan Allah menciptakan Nabi Adam. Allah berfirman, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Allah pun mengajarkan Nabi Adam seluruh nama. Apa? Nama pohon, nama batu, nama ini. Tentunya bukan sebatas namanya juga, tapi manfaat-manfaatnya, kegunaannya apa. Kemudian Allah menampakkannya kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, coba beritahukan kepadaku nama-nama itu semua jika kalian orang-orang yang benar. Apa kata malaikat? Subhanak, la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah,
kami tidak punya ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Nah, tampaklah kepada malaikat ya apa tujuan diciptakan Nabi Adam. Diciptakan Nabi Adam, diciptakan manusia ternyata untuk ilmu. Untuk apa? Ilmu. Mohon maaf Ustaz, sebentar. Ibu-ibu nggak kedengaran kan? Oh, kedengaran. Jadi double. Enggak, pakai sini aja sama yang sini. Maaf Ustaz, apa Ustaz? Tes. Ibu kedengaran enggak? Kedengaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata Allah menciptakan manusia itu memang untuk ilmu. Manusia tidak Allah ciptakan sekuat hewan. Hewan kuat-kuat, Pak. Antum lihat ayam, semut, walaupun itu kecil tapi lebih hebat dari manusia. Semut 24 jam kerja sana sini, nggak ada capek-capeknya. Naik ke gedung tingkat 6, 7, 8, turun lagi, nggak ada capeknya. Coba bayangkan kalau antum kerjanya kayak semut. Hah? Siapa yang kuat? Manusia yang kerjanya kayak semut. Nggak ada yang kuat. Sekecil itu Allah ciptakan, tapi hebat dia. Antum lihat ayam, dia tidak pernah sekolah, nggak pernah kuliah, nggak pernah paham tentang bagaimana cara berbisnis. Dia tahunya cuma matuk, korek, pergi sana sini, tapi dapat rezeki. Kita lihat, ibu-ibu dan bapak sekalian, manusia itu makhluk paling lemah. Makanya Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah sekali. Tapi Allah bekali kepada manusia sesuatu yang tidak dimiliki oleh hewan. Apa itu? Akal untuk berpikir. Akal, ya, fungsinya apa? Kenapa Allah berikan kepada manusia akal, Pak? Karena memang sudah kita sebutkan tadi, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oh, ternyata memang Allah menciptakan manusia ini untuk apa? Untuk apa, Pak? Ini bapak-bapak ngelihat saya tapi pikirannya entah kemana gitu. Iya. Jadi manusia Allah ciptakan untuk apa, Pak? Untuk ilmu. Sekarang kita mau ibadah nggak pakai ilmu, kira-kira ibadahnya terima nggak? Enggak. Lalu bagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jawabnya, itu adalah buah dari ilmu. Itu adalah buah dari apa? Ilmu. Makanya saudaraku seiman, kita manusia dilebihkan oleh Allah dengan akal. Kita punya 3 alat: mata, telinga, hati. Hati untuk memahami, mata untuk membaca, telinga untuk mendengar. Maka kalau kita tidak gunakan hati kita, mata kita, telinga kita, nasib kita seperti binatang ternak, saudaraku. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha
walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya. Bagaimana sifat penduduk neraka jahanam, saudaraku? Allah mengatakan mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Bagaimana nasibnya? Silakan maju dulu. Maju, Pak. Kita lanjutkan. Allah katakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Binatang ternak dia nggak punya akal pikiran, ya. Tapi binatang ternak lebih baik dari orang yang tidak menggunakan akal pikirannya. Makanya Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa lebih sesat dari binatang ternak? Karena binatang ternak itu masih punya insting, Mas, walaupun nggak punya akal. Binatang ternak masih bedain ini makanan yang manfaat buat dirinya, ini manfaat yang mudarat buat dirinya. Antum kasih narkoba ke ayam nggak mau. Antum ancam pakai pisau, saya sembelih kamu, tetap nggak mau. Tapi manusia udah tahu narkoba itu bahaya, dimakan juga. Otaknya di mana coba? Dia nggak pakai otak, nggak pakai akal. Dia tidak menggunakan akal pikirannya. Padahal fungsi akal yang Allah berikan kepada kita untuk berpikir, untuk membedakan mana benar, mana salah, mana jalan ya yang menuju surga, mana jalan menuju api neraka. Ini menunjukkan, Pak, bahwa betapa pentingnya pendidikan dalam Islam. Karena sudah kita sebutkan tadi alasan yang pertama. Alasan yang pertama, memang Allah ciptakan manusia untuk ilmu. Manusia harus berilmu. Sebab kalau manusia tidak punya ilmu, merusaknya lebih banyak daripada memperbaiki. Tapi dengan ilmu, manusia akan terbimbing hidupnya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Sebab yang kedua, kenapa Islam sangat memperhatikan masalah pendidikan, saudara? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan manusia sia-sia hidup di dunia ini. Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia mengira akan dibiarkan ia sudah? Apa sudah? Kata Imam Asy-Syafi'i, ay la yu'mar wa la yunha. Artinya tidak diberikan perintah, tidak diberikan larangan. Gak mungkin. Gak mungkin manusia hidup di dunia dibiarkan sia-sia tanpa bimbingan, tanpa apa, gak mungkin. Karena pencipta alam semesta mempunyai hikmah-hikmah yang agung. Hakimun alim, maha bijaksana lagi maha berilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Fata'ala Allahul Malikul Haqq." Apakah kalian mengira, hai manusia,
bahwa kami ciptakan kalian itu sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, Maha tinggi Allah Raja yang hak. Karena manusia Allah tidak ciptakan sia-sia, maka Allah mengutus para nabi dan rasul. Allah turunkan kitab suci. Untuk apa Allah mengutus para nabi dan rasul? Kenapa Allah turunkan kitab suci? Karena tadi Allah tidak akan menciptakan manusia ini sia-sia. Akhwal Islam, saudaraku seiman. Bayangkan kalau manusia tanpa ilmu, kayak gimana Pak? Sia-sia hidupnya Pak. Seperti orang-orang yang antum lihat, ya, yang dia tidak punya ilmu, tidak pengetahuan tentang tujuan apa dia hidupnya di dunia, buat apa. Nggak punya tujuan hidupnya Pak. Ya, antum lihat orang-orang yang tidak beriman, nggak punya tujuan hidupnya, ngapain? Cuma senang-senang kayak binatang ternak, ngikutin syahwat saja kerjaannya. Apa seperti untuk itu manusia diciptakan? Tidak sama sekali. Maka kita butuh pendidikan, mendidik anak-anak menjadi generasi yang sadar dan paham untuk apa ia hidup di dunia. Bahwasanya ia hidup di dunia untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu ibadah kepada Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Dan ibadah tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa ilmu. Maka Allah turunkan ilmunya. Para nabi dan para rasul pun menjelaskan kepada manusia tentang ibadah yang Allah cintai dan ridai, tentang syariat Allah Rabbul Alamin yang sangat sempurna, bahkan sangat-sangat sempurna. Tidak ada padanya kelemahan sedikit pun juga. Akhwat Islam, saudaraku seiman. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, dalam surat Al-Imran. Akan tetapi jadilah kalian seorang rabbani. Siapa rabbani? Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan makna rabbani, huwallazi yurabbin nas min sigharil ulum ila kibariha. Rabbani adalah yang mendidik manusia, mentarbiyah manusia dari ilmu-ilmu yang dangkal sampai ilmu-ilmu yang dalam. Masya Allah. Allah menyuruh kita untuk menjadi rabbani. Allah berfirman, walakin kunu rabbaniyin. Akan tetapi jadilah kalian seorang rabbani. Bima kuntum tu'allimunal kitab. Disebabkan yang kalian ajarkan dari Alkitab. Wa bima kuntum tadrusun. Dan disebabkan apa yang kalian pelajari. Itu lihat, yang kita pelajari. Makanya akhi, tugas para nabi dan rasul apa? Mengajarkan ilmu. Itu tugas yang sangat mulia, Pak. Makanya orang-orang yang sibuk mengajarkan manusia tentang ilmu, terlebih ilmu Allah, ilmu agama, mereka itu hakikatnya pewaris para nabi. Dan tidak mungkin kita mengajarkan ilmu kalau kita nggak punya ilmu, kalau kita nggak menuntut ilmu. Bagaimana kita mau ngajarin ilmu kalau kita tidak berilmu? Maka siapapun yang ingin mengajarkan ilmu, wajib dia menuntut ilmu terlebih dahulu, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akhwal Islam. Jadi ini yang, ya,
Jadi Islam itu sangat memperhatikan masalah pendidikan, Mas. Lihat Rasulullah SAW bagaimana perhatiannya terhadap pendidikan. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, yang pertama kali beliau dirikan adalah masjid. Di masjid itu beliau mengajarkan para sahabat tentang ilmu, tentang din. Sehingga tumbuhlah para sahabat yang luar biasa keilmuannya dan kefakihannya. Maka tidak aneh para sahabat menguasai dunia. Padahal para sahabat jumlahnya hanya ratusan ribu. Tapi mereka bisa menguasai dunia, mengalahkan Persia, mengalahkan Romawi, menguasai hampir 2/3 dunia. Kenapa? Dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lihat saudaraku sekalian. Di zaman dahulu bagaimana perhatian para salafus saleh terhadap ilmu itu luar biasa. Mereka betul-betul mendidik anak-anak untuk berilmu. Dimulai dari hafalan Quran dulu. Kemudian anak-anak diajarkan untuk belajar hadis, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak aneh kalau di zaman dulu anak-anak kecil itu hafal ribuan hadis. Itu biasa di zaman dulu. Imam Bukhari umur 14 tahun hafal 70.000 hadis. Anak-anak sekarang mana ada yang kayak gini, Pak? Anak-anak sekarang ya ketagihan game, ya jauh dari ilmu, kecuali tentunya anak-anak yang diberikan oleh Allah orang tua yang paham tentang masalah pendidikan. Iya, maka itu anak-anak yang berbahagia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini ya, jadi jangan pernah kita berhenti dari menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Karena sekali lagi ilmu adalah bekal yang paling utama untuk hidup kita di dunia, menuju kehidupan setelah kehidupan dunia, alam kubur dan alam baka, alam akhirat nanti. Perjalanan kita di dunia membutuhkan ilmu, apalagi di kubur pun kita butuh keilmuan. Karena setiap manusia akan ditanya oleh Allah, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Dan itu semua adalah tentang ilmu. Ilmu yang sangat dasar sekali. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu, karena Islam adalah tujuannya adalah untuk mendidik manusia, maka Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk yang pertama menuntut ilmu. Banyak sekali perintah-perintah Allah dalam Al-Quran dan hadis. Demikian perintah Rasulullah SAW untuk kita menuntut ilmu. Dalam Al-Quran banyak, Pak. Allah berfirman, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini sebuah pertanyaan. Tapi pertanyaan ini tujuannya apa? Untuk mengajak kita berpikir. Coba setiap antum kalau ditanya, sama enggak antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apa jawaban antum? Hah? Yang jawab cuma 1-2 ini. Yang satu, yang lain gimana jawabannya? Sama enggak antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Siapa yang bilang sama? Semua akan mengatakan tidak sama.
Ini pertanyaan yang nggak butuh jawaban sebetulnya. Kenapa? Karena ini pertanyaan yang sudah sangat jelas jawabannya. Semua sepakat bahwa tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak punya. Tapi tujuan Allah bertanya itu ngapain coba? Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tujuannya supaya kita mikir. Kalau tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, berarti kita jadi yang mana? Dek, kita jadi yang mana? Yang berilmu atau yang tidak berilmu? Yang berilmu apa atau orang bodoh? Tentu semua kita berkata, kita pengennya jadi yang berilmu. Anak kecil aja bisa jawab. Tapi masalahnya yaitu kita terkadang malas nuntut ilmu, ya deh ya. Padahal kewajiban kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala terutama. Allah juga berfirman, "Qul yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan mengangkat derajat ahli ilmu di atas orang yang beriman beberapa derajat. Iya. Dalam hadis disebutkan fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'ilil kawakib. Keutamaan, keistimewaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Itu seperti bulan dibandingkan dengan apa? Bintang. Iya. Subhanallah, saudaraku seiman. Anjuran Rasulullah untuk menuntut ilmu banyak, Pak. Insya Allah mungkin untuk sering mendengar, ya. Di antaranya Rasulullah sabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu fardu atas setiap muslim dunia. Menuntut ilmu itu bukan sunnah, fardu. Tapi ada ilmu yang fardu, ada yang ilmu yang sunnah, ada ilmu yang mubah, dan ada juga ilmu yang bahkan haram dipelajari, nggak boleh. Iya. Apa ilmu yang wajib kita pelajari? Yaitu ilmu tentang keimanan. Yang itu menjadi sebab kita masuk surga, saudaraku. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, para nabi. Iman kepada hari akhirat. Demikian pula iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Demikian pula kita belajar tentang rukun Islam. 2 kalimat syahadat. Rukun yang kedua apa? Salat, zakat, puasa, haji. Ya. Kita pelajari. Berusaha, saudaraku. Nah, dari itulah, saudaraku, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita kembali menggelorkan semangat untuk menuntut ilmu. Masalahnya di zaman sekarang ini, Pak, banyak banget ya hal-hal yang menghalangi kita untuk menuntut ilmu, Pak. Apa itu? Yang paling besar, HP. HP ini penghalang terbesar di zaman sekarang untuk menuntut ilmu. Kita lihat orang HP lebih asyik, bukan baca, nonton. Ya. Di HP banyak hiburan-hiburan di sana. Di HP banyak hal-hal yang melalaikan. Bahkan na'udzubillah, antum bisa buka ya video-video porno. Banyak maksiat di sana. Gara-gara itu akhirnya banyak di antara kita terhalang dari ilmu, saudara. Waktu kita nggak barokah. Lebih asyik dengan tontonan.
Wallahi ya akhi, musibah di zaman ini. Walau fitnah besar, dahsyat sekali, Pak. Fitnah HP ini merusak hati. Fitnah HP ini ya merusak keimanan, merusak waktu, merusak akal. Kita di hadapan HP itu akal kita kayak nggak berfungsi loh, Pak. Maksudnya gimana? Karena banyak hiburan masalahnya di situ. Hiburan-hiburan ini yang bikin kita asyik gitu. Nggak sadar udah sejam aja habis. Nggak sadar. Akhirnya akibatnya apa? Akibatnya baca Qur'annya jadi jarang. Kalaupun baca Quran 5 menit udah selesai. Nonton HP-nya 2 jam. Ya Allah musta'an, di zaman sekarang ini yang musibah HP ini ngeri. Maka sadarilah Pak, bahwa HP yang ada di tangan-tangan kita ini bisa menjerumuskan kita ke neraka jahanam, Pak. Sadari baik-baik. Maka selamatkan diri kita. Ya, jadikan HP itu untuk alat menuntut ilmu. Ya, hapus semua aplikasi yang sifatnya melalaikan. Jadikan HP alat untuk menyebarkan ilmu. Nah, saudaraku seiman, ya. Jadi ini berarti kita harus menuntut ilmu. Yang kedua, kita harus mengajarkan ilmu. Setelah kita menuntut ilmu, tugas kita adalah mengajarkan ilmu. Dan mengajarkan ilmu itu, Pak, membutuhkan kemampuan. Kemampuan apa? Yang pertama, kemampuan ilmu yang cukup untuk mengajar. Maka pengajar jangan sampai ilmunya itu ngambang. Kalau antum mau ngajar ilmu komputer, antum harus menguasai tentang ilmu komputer. Kalau ilmu antum tentang komputer masih ngambang, pasti hasilnya pun tidak akan bagus. Apalagi ilmu agama, din, harus dia betul-betul kuasai dulu. Kalau dia mau ngajarin nahwu, sorof, belajar bahasa Arab, dia harus kuasai bahasa Arab. Kalau dia mau ngajar fikih, dia kuasai fikih. Kalau dia mau ngajar ilmu akidah, dia kuasai akidah. Supaya apa? Supaya hasilnya bagus. Supaya murid-murid berkualitas. Adapun kemudian seorang pengajar tidak berusaha untuk menambah keilmuan, akan sangat sulit untuk berkembang, saudaraku sekalian. Maka dari itulah, saudaraku sekalian, ya, kualitas pengajar pun sangat harus kita perhatikan. Seorang pengajar jangan pernah puas dengan ilmu yang selama ini dia miliki, tidak. Tapi seorang pengajar harus menggali terus untuk semakin memberikan manfaat kepada manusia. Saudara seiman, dan Allah ya dalam Al-Quran melarang berbicara tentang agama dengan tanpa ilmu. Dan berbicara tanpa ilmu itu, Pak, dosanya berat di mata Allah. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya padanya. Allah melarang kita untuk mengikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmunya padanya. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Lihat,
ayat ini, katakan sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbmu apa? Fahisyah dan dosa dan berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak, dan kamu berbuat mempersekutukan Allah, syirik, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Lihat, Allah memulai dari yang kecil dulu. Yang dimulai kecil dulu, fahisyah. Lalu naik dosa. Lalu naik berbuat zalim di muka bumi. Lalu naik syirik. Padahal syirik dosa yang paling. Tapi Allah tidak tutup dengan syirik. Allah tutup dengan firman-Nya apa? Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Hati-hati. Siapapun Anda yang ingin berbicara tentang agama Allah harus dengan ilmu, bukan semata-mata dengan akal pikiran. Harus ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Ya, harus ada keterangannya. Nah, seorang pengajar ketika dia mau mengajarkan Al-Quran, hadis, mengajarkan agama, dia harus cukup ilmunya. Dia punya hujah, keterangan dari Allah dan Rasulnya. Qala Allah, qala Rasul. Gak semata-mata dengan akal. Ya akhi, agama kita tidak diletakkan di atas akal manusia. Tidak. Ali bin Abi Thalib berkata apa? Lau kana dinu birra'i, kalaulah agama ini hanya dengan akal, lakana asfalal khuf aula bil mashi min a'la. Tentu bagian bawah khuf lebih berhak untuk diusap dari bagian atas. Tapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atasnya, bukan bagian bawah. Yang injek kotoran bagian bawah apa bagian atas? Bawah. Tapi kok yang diusap atasnya? Kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama itu sebatas dengan akal, ini nggak masuk di akal. Tapi kewajiban kita beriman. Banyak nggak masalah-masalah agama kita ini Pak, yang kalau kita pikir-pikir sulit untuk dicerna oleh akal kita Pak. Banyak Pak. Iya. Tapi agama kita memang tidak diletakkan pada akal, tapi pada wahyu. Pada apa? Wahyu. Kewajiban kita ngikutin wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka setiap kita yang ada di sini, mari kita berusaha untuk sungguh-sungguh menuntut ilmu dan terus mengembangkan ilmu kita. Terus kita kembangkan ilmu kita sambil kita minta kepada Allah kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu. Iya, jangan pernah merasa puas dengan keilmuan yang kita miliki sekarang. Tidak. Iya, jangan terikat dengan detail-detail, tidak. Tapi kita terus menggali dan menggali. Saudaraku seiman. Kemudian, akhi, saudaraku, tentunya, ya, pengajaran ilmu yang paling tepat adalah memulai dari ilmu-ilmu yang dasar-dasar terlebih dahulu, sebelum ilmu-ilmu yang dalam. Karena menuntut ilmu itu, kata para ulama, seperti kita membangun rumah. Seperti kita membangun apa? Rumah. Rumah yang kita kuatkan apanya dulu Pak sebelum kita bangun? Pondasinya dulu. Setelah pondasinya bagus, kuat, jadi kita bangun apanya sekarang? Tiang. Setelah tiang kuat, bagus, kita bangun apa? Dindingnya. Kemudian atapnya. Demikian kita menuntut ilmu. Kita harus kuatkan dulu ilmu-ilmu dasarnya nih Pak. Dalam setiap ilmu kita pelajari dasar-dasar dulu.
ilmu nahwunya kita mulai dari yang dasar, ilmu sorofnya, ilmu hadisnya, ilmu akidahnya, ilmu semua ilmu harus dari dasar dulu. Bahkan ilmu dunia pun juga harus dari dasar dulu. Gak mungkin tiba-tiba langsung belajar pelajaran mata kuliah, sementara kita belum pernah paham pelajaran anak-anak SD. Bingung kita nanti. Iya. Saudaraku seiman. Makanya para ulama dalam mengajarkan ilmu itu, Pak, mereka mulai dari kitab-kitab mukhtasar, dari kitab-kitab ringkasan. Iya. Kemudian naik. Antum jangan menganggap remeh kitab ringkasan loh, Pak. Kitab ringkasan itu diringkas oleh para ulama itu karena memang ringkasan itu isinya adalah kunci-kuncinya. Ya. Kitab ringkasan itu yang ditulis oleh para ulama itu isinya kunci semua itu. Antum belajar ilmu hadis, misalnya ya, saya kuliah hadis. Kita mulai dari kitab yang dasar, ringkasan, Nukhbatul Fikar, yang ditulis oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ringkas banget, Pak. Cuma 6 halaman. Bahkan kurang. Iya. Tapi isinya semua adalah ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan. Karena ilmu hadis bukan tebal-tebal ya. Ilmu hadis itu ada lebih dari 70 cabang ilmu. Tapi diringkas oleh Ibnu Hajar menjadi beberapa lembar saja. Iya. Nah, kalau ini kita berhasil kuasai, kita bisa naik ke kelas selanjutnya, Pak. Demikian terus sampai matang. Demikian pula kita belajar fikih mulai dari mukhtasar dulu, kita peringkasan dulu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan apa? Usul, pokok-pokok ilmu. Kata para ulama, man hurimal usul, hurimal usul. Siapa yang terhalang dari pokok-pokok ilmu, dasar-dasarnya, dia tidak akan sampai. Tidak akan apa? Sampai. Saudara seiman. Maka jadinya kita menuntut ilmu itu harus bertahap. Ya. Makanya saudaraku sekalian, kita butuh. Kalau di zaman dulu itu nggak ada yang namanya sekolah memang, Pak. Di zaman Rasul, sahabat, tabi'in, nggak ada yang namanya sekolah SD, SMP, SMA, nggak ada. Yang ada itu masjid. Yang ada itu sifatnya apa? Ya, masjid, mulazamah. Tapi di sana ada kutab. Kutab itu khusus sekolahan anak-anak kecil. Iya. Diajarkan mereka menulis, membaca, yang kemudian mereka diajarkan dari ilmu-ilmu yang dasar, disuruh ngapalin kitab-kitab mukhtasar. Sekarang ketika kita mau membentuk sebuah pesantren ataupun ma'had, kita harus punya pondasi yang kuat dulu. Yang pertama, SDM-nya harus betul-betul kita perhatikan. Para gurunya harus punya kualitas. Ya. Dan para guru ini harus diperhatikan juga kehidupannya. Karena kebanyakan ma'had pesantren terkadang, Pak, tidak memperhatikan gaji para guru. Akibatnya karena gajinya kecil, si guru sibuk mencari nafkah. Akhirnya dia tidak fokus ngajarin murid-murid. Kenapa? Dia mikirin urusan dapur. Tapi kalau guru-guru itu dicukupin, makanya di zaman khulafa, zaman
Dahulu para ulama dicukupi hidupnya. Di Saudi ulama dicukupi betul hidupnya. Para penuntut ilmu dijamin hidupnya. Kenapa? Karena mereka inilah, ya, mereka inilah yang akan menjadi apa? Ya, orang-orang yang akan membangun negeri. Kualitas orang-orang ini harus dipertahankan. Nah, caranya diantaranya itu diperhatikan. Ya, memang negeri kita tidak seperti hanya di Saudi atau di Eropa, di Barat. Kalau di sana memang menghormati ilmu itu luar biasa, ya. Sehingga mereka para ilmuwan, para ahli ilmu itu betul-betul apa? Ya, diperhatikan kehidupannya, saudara sekalian. Nah, ini saudara, kenapa? Karena mereka ini ujung tombak masalahnya, Pak. Mereka ini ujung tombaknya. Ujung tombaknya kita nggak perhatiin, tumpul. Nggak bisa, ya, bangkit, tidak akan bisa bangun dengan bagus. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, akhirnya setelah kita, ya, mempersiapkan SDM yang bagus, para guru yang berkualitas, kita penting untuk menentukan sebuah kurikulum yang bagus. Kurikulum jangan lupa, itu pun juga sangat menentukan. Kita sekolah tanpa kurikulum, ya, yang bagus tidak akan mengeluarkan hasil yang bagus. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang guru pun juga harus punya apa? Kemampuan yang bagus dalam mengajar. Ada seseorang guru, Pak, ilmunya banyak, Pak, Masya Allah. Tapi kalau mengajar, murid nggak paham-paham. Kenapa? Karena dia nggak punya kemampuan mengajar. Ilmunya banyak, sabrek-abrek. Tapi dia nggak mampu untuk mengajar. Makanya Nabi Musa ketika disuruh oleh Allah mengajar mendakwahkan Fir'aun. Nabi Musa kan ngomongnya itu nggak jelas. Maka Nabi Musa minta kepada Allah supaya saudaranya Harun diangkat juga menjadi Rasul. Apa kata Nabi Musa? Wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan. Ya Allah, saudaraku Harun dia lebih fasih lisannya dariku, ya Allah. Maka seorang guru harus punya kemampuan, Pak, dalam menyampaikan ilmu dan memahamkan ilmu kepada murid-muridnya. Dan guru itu nggak boleh punya sifat subjektif, Pak. Guru itu harus objektif. Apa sih subjektif? Subjektif begini, Pak. Guru itu hanya pengen murid itu memahami dirinya. Salah. Gak peduli muridnya mau paham kek, gak paham kek, bodo amat. Ini sifat guru yang tidak baik. Guru itu harus objektif. Betul-betul melihat, ini murid paham gak? Contoh Imam Syafi'i, beliau memang seorang pengajar yang luar biasa. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i menjelaskan sebuah permasalahan fikih. Dan memang itu permasalahan yang cukup rumit. Rupanya ada salah seorang muridnya yang bernama Rabi' bin Sulaiman tidak paham. Maka beliau berkata kepada Rabi' bin Sulaiman, kamu paham? Belum. Diulangi lagi. Paham? Belum. Diulangi lagi. Paham? Belum. Sampai 20 kali diulangi oleh Imam Syafi'i. Setelah 20 kali belum paham juga. Di sore harinya Imam Syafi'i mendatangi rumah Rabi' bin Sulaiman. Lalu Imam Syafi'i mengulang sampai 50 kali. Akhirnya
Imam Rabi pun paham. Kata Imam Syafi'i, hai Rabi, kalaulah ilmu itu berupa makanan, aku akan suapi kamu. Nah, ini contoh guru yang mantap. Yang guru memang betul-betul sangat memperhatikan apa? Murid. Kalau ada yang tidak paham, dia berusaha untuk pahamkan. Jangan cuek. Ya. Banyak guru tidak peduli, yang penting udah ngajar selesai. Banyak guru terkadang tujuannya hanya sebatas mengejar kurikulum, nggak peduli apakah murid paham apa enggak. Kalau gitu nggak bakal berkualitas, tidak akan kualitas, saudara. Makanya saudaraku sekalian, selain ya kemampuan ilmu yang cukup, juga kemampuan dalam apa? Mengajar pun juga harus. Ya, makanya kan di zaman sekarang ini muncul Pak, kursus-kursus bagaimana cara berbicara di depan podium. Apa namanya itu? Public speaking. Ya. Public speaking dibikin kursus-kursus. Apa tujuannya public speaking itu, Pak? Di antaranya tadi, Pak, kemampuan untuk apa? Menyampaikan. Ini sangat dibutuhkan memang. Kemampuan untuk menyampaikan ilmu, untuk memahamkan sedikit demi sedikit. Walaupun tentunya jangan sampai kita pun berlebihan dalam masalah public speaking. Karena sebagian orang ya belajar public speaking hanya sebatas ingin kelihatan wah hebat gitu. Itu niatnya sudah salah. Tujuan kita belajar public speaking adalah tujuannya gimana kita bisa benar bagus cara menyampaikan pelajaran kepada murid-murid, kepada manusia supaya mereka mau memahaminya dengan baik. Nah, saudaraku seiman rahimani rahimakumullah jami'an. Ini masalah-masalah yang sepele ini jangan disepelekan, Pak. Itu sangat penting sekali dalam pendidikan. Percuma kalau gedungnya mewah tapi kualitasnya rendah. Yang kita inginkan bukan itu. Di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW, masjidnya mewah nggak? Boro-boro mewah. Tapi murid-murid Rasulullah SAW luar biasa nggak tuh? Murid-murid Rasulullah siapa saja? Para sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan para sahabat yang luar biasa. Yang kita tekankan kualitasnya. Kualitas ilmu dan amal. Ya. Dan jangan sampai lupa, Pak. Di zaman sekarang banyak guru melupakan masalah akhlak. Pendidikan akhlak ini pun juga cukup penting sekali, Pak. Banyak murid-murid ya sebatas guru mengajarkan mengajarkan ilmu. Setelah itu nggak peduli sama akhlak murid gimana? Ini sangat tidak baik. Guru Pak, yang bagus itu seperti zaman dulu. Guru ya dan murid itu seakan-akan mereka menjadi satu kesatuan. Dekat. Mereka melihat bagaimana gurunya dalam akhlaknya, dalam muamalahnya. Sehingga mereka bisa memberikan contoh yang baik kepada siapa? Murid-muridnya. Makanya tauladan itu penting loh, Pak. Penting sekali. Yang kita khawatirkan kepada yang kita sayangkan ya. Banyak pendidikan sekolah-sekolah yang kurang memperhatikan sisi ini. Karena mereka rupanya murid-murid itu kehilangan suri tauladan. Murid-murid itu kehilangan uswah. Uswah ini ya akhi, ya, itu sebetulnya sangat penting untuk membentuk karakter murid.
Makanya penting kedekatan seorang guru dengan murid itu penting sekali. Makanya kalau zaman Rasulullah kan mulazamah kan sistemnya kan. Rasulullah SAW sering nggak duduk-duduk dengan para sahabat? Sering. Nah coba ya, antum sebagai guru jangan sampai membuat celah antara diri antum dengan murid-murid antum. Seringlah duduk-duduk dengan murid-murid, ngobrol dengan mereka, iya, memberikan bimbingan kepada mereka. Ada masalah problem yang mereka hadapi, seorang guru harus bisa membimbing. Iya. Terkadang banyak anak-anak, Pak, dia tidak bisa belajar itu karena dia sedang ada problem, Pak. Dan dia nggak tahu harus gimana dengan problem itu. Mungkin problem yang ada dalam rumahnya, di rumahnya, dan yang lainnya. Guru harus punya sifat ini, Pak, pengganti orang tua. Gimana supaya anak-anak ini yang punya problem dan yang lainnya. Terkadang ada anak nggak bisa ngikutin pelajaran bukan karena belat, bukan. Bukan karena dia nggak cerdas, bukan. Tapi karena tadi, Pak, pikirannya sedang disibukkan oleh sesuatu, Pak. Mikirin yang di rumahnya. Mikirin problematika dengan teman-temannya, supaya dia dibully terus. Dan yang lainnya. Yang berakibat akhirnya dia terbelakang dalam ilmu. Nah, seorang guru harus paham itu. Guru berusaha melihat keadaan murid-murid itu penting sekali. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW itu kalau habis sholat subuh selalu nanya, si fulan ada enggak? Si fulan ada enggak? Si fulan ada enggak? Ngabsen, bayangkan. Iya. Waktu setelah sholat subuh Rasulullah SAW mempertanyakan sahabat-sahabat, ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Masya Allah. Perhatian Rasulullah SAW yang luar biasa. Nah, disinilah saudaraku seiman, rahimakumullah jami'an. Jadi sekali lagi memang ya untuk memulai sebuah pendidikan tidak mudah. Ya, kita berusaha yang pertama adalah mendidik diri kita sendiri dulu. Kita berusaha setiap kita menuntut ilmu. Kemudian setelah itu kita berusaha mengajarkan ilmu dengan cara yang penuh amanah, profesionalis. Rasulullah sabda, "Innallaha yuhibbu al-'abda idza 'amila 'amalan an yutqinahu." Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba kalau ia melakukan pekerjaan, dia lakukan dengan penuh kesungguhan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kita buka tanya jawab. Barangkali di antara antum ada yang mau bertanya, dipersilakan. Nah, ada yang bertanya, bagaimana hukum seseorang yang berilmu namun ia tidak mengajarkannya kepada orang lain? Karena ia masih merasa fakir ilmu, padahal orang lain menganggap mampu untuk mengajar. Ketahuilah Pak, kalau di zaman dulu seseorang tidak berani ngajar kecuali kalau sudah dikasih rekomendasi. Kalau sudah dikasih rekomendasi, kamu sudah boleh ngajar, baru berani ngajar. Ya, di zaman sekarang ini seperti ini hilang. Bahkan orang yang ilmunya saja masih sangat kurang sudah berani ngajar. Bahkan zaman sekarang banyak Pak penceramah, ceramah agama, tapi bahasa Arab aja nggak bisa. Udah gitu nafsirin Quran lagi. Emang Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Menafsirkan Quran hanya sebatas dengan terjemahan, tidak bisa.
Bahasa Arab itu beda, ya. Makna-maknanya sangat luas sekali, sangat dalam sekali, apalagi bahasa Al-Quran. Nah, dari itulah kalau di zaman dulu, ya, siapapun yang mau ngajar harus dapat apa? Rekomendasi dari seorang syekh. Ketika syekh mengatakan, ya, Anda sudah pantas mengajar, silakan mengajar. Baru dia ngajar. Nah, kalau misalnya orang tersebut berilmu tapi tidak mau ngajarin kepada orang lain, padahal orang-orang menganggap dia mampu. Yang menganggap dia mampu siapa? Orang awam atau ahli ilmu? Kalau ahli ilmu menganggap kamu sudah cukup untuk mengajarkan, ajarkan aja. Alhamdulillah, berarti sudah dapat rekomendasi untuk bisa mengajar. Nah, ini yang kayak gini itu harus dihidupin lagi, Pak. Supaya tidak muncul, ya, dai-dai karbitan. Dai karbitan itu apa, Pak? Yang dipaksa matang sebelum waktunya. Itu yang bahaya. Sikap orang ini ketika dia, ya, masih merasa fakir ilmu dan belum berani mengajarkan ilmu, ya, kita lihat sekarang. Apakah dia memang, ya, orang-orang yang sudah diberikan rekomendasi oleh para ahli ilmu untuk mengajar atau tidak? Kalau tidak, ya udah, jangan sekali-kali berani mengajar kemana-mana. Tapi kalau dia memang sudah dikasih rekomendasi, bagus, alhamdulillah. Bagaimana cara kita mendidik generasi robbani yang tidak mencederai fitrah anak-anak murid kita? Saudaraku, fitrah itu apa sih? Hakikat fitrah itu adalah tauhid. Berarti agar tidak mencederai fitrah anak-anak, ajarkan dulu tentang tauhid. Karena Allah menciptakan manusia di atas fitrah tauhid. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Khalaqtu ibadi hunafa fajtalatu syayatin." Aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif. Lalu setanlah yang membuat dia tergelincir. Berarti, ya, agar si anak itu tidak cedera fitrahnya, ajarkan ia sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dijamin tidak akan cedera fitrahnya. Tapi kalau anak-anak belum apa-apa udah diajarin apa? Nyanyian. Ya akhi, masih kecil kasihan, jangan diajarin nyanyian. Bejananya ini kotor duluan. Harusnya masih anak-anak ajarkan Al-Quran. Suruh dia ngapalin Quran. Belum apa-apa anak-anak sudah disuguhkan tontonan. Rusak itu, Pak. Ya, rusak. Makanya, ya, anak-anak yang dalam ditahfidz Al-Quran, antum bisa survei. Anak-anak yang suka nonton dengan anak-anak yang tidak pernah nonton, itu hafalannya lebih cepat, lebih bagus yang nggak pernah nonton. Adapun anak-anak yang suka nonton, bebel, susah ngapalin. Soalnya, di sini kita penting sekali, ya, untuk membersihkan dulu bejana ilmu tersebut. Tolong jelaskan hadis bahwa setan memberi was-was kepada manusia. Ya, ada dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW sabda, "Ya'ti syaitan ila ahadikum
fayaqulu man khalaqa kada wa man khalaqa kada, ya, hatta yaqul man khalaqallah. Setan akan datang kepada salah seorang dari kalian, lalu setan akan berkata, siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Ujung-ujungnya setan berkata, siapa yang menciptakan Allah? Tujuannya apa? Tujuannya kita agar ragu kepada Allah dan kafir kepada Allah. Kata Rasulullah, kalau sudah sampai kepada pertanyaan itu, falyantahi, hentikan dan ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Iya. Itu memang setan tidak akan pernah diam, Pak. Setan ingin agar kita kafir kepada Allah. Caranya tadi dimasukkan ke pemikiran. Kita mikir yang enggak. Iya. Makanya dari itulah, disitulah pentingnya kita menuntut ilmu. Orang kalau punya ilmunya kuat, syubhat setan tuh mental. Kenapa? Karena kita punya ilmu untuk membantah syubhat setan, pikiran-pikiran yang tidak-tidak itu. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, kita akan terkena godaan setan, pasti itu. Iya. Bagaimana cara menasihati atau menyikapi suami yang belum mau belajar sunnah? Yang terpenting ibu praktekkan sunnah terhadap suami ibu dulu. Kalau ternyata suami ibu belum belajar sunnah, ibu setelah ngaji sunnah perlihatkan bahwa setelah ngaji pelayanan ibu kepada suami lebih mantap. Ya. Bakti ibu sama suami semakin bagus. Supaya suami lihat, istri saya setelah ngaji sunnah kok Masya Allah luar biasa. Kamu ngaji di mana? Di Nakula. Masya Allah. Ya. Setidaknya suami mendukung. Masya Allah. Ternyata istriku setelah ngaji sunnah semakin bagus dalam pelayanannya. Adapun setelah ngaji malah petantang-petenteng sama suami, melotot sama suami. Ya, kalau pertama kita ngaji berarti nggak ada manfaatnya, kita tidak amalkan. Yang kedua, dengan cara seperti itu bagaimana akan mendakwahi suami? Tidak mungkin. Makanya itu dari itu, ya, amalkan dulu deh ilmu ibu terhadap suami ibu. Sambil ibu kemudian sedikit demi sedikit, ya, mengajak dia berpikir tentang tujuan hidup kita di dunia buat apa. Kenalkan siapa pencipta kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana hukum menyimpan kas masjid di bank sudah sampai ratusan juta hanya digunakan buat operasional masjid gaji marbot, sedangkan tidak ada perbaikan masjid karena kondisinya baru dan bagus? Tentunya Pak, uang kas masjid itu amanah. Kas masjid itu apa? Amanah. Jangan disimpan lama-lama. Amanah itu harus segera kecuali kita simpan itu untuk ada maslahat yang lebih besar. Contohnya, kita butuh menggaji marbot untuk setahun. Berarti untuk setahun itu kita sudah siapkan. Iya, silakan, tidak masalah. Kalau memang sifatnya apa? Penting sekali. Selebih dari itu gunakan untuk hal-hal yang untuk kemaslahatan apa? Masjid. Ya, jangan sampai banyak masjid itu bangga-banggaan dengan kas, saldonya ratusan juta. Terus buat apa?
Padahal itu kan semua uang amanah masalahnya. Itu uang apa? Amanah. Dalam Islam amanah itu tidak boleh ditunda-tunda. Kecuali kalau memang ada sesuatu yang harus kita menundanya. Harus segera digunakan ya sebagaimana mestinya. Kalau anak sudah meninggal dunia dan sebelum sempat memberikan pendidikan ilmu agama, usia anak sudah 18 tahun meninggal, waktu meninggalnya, apakah saya harus menanggung dosa? Ya mungkin di waktu itu kita juga belum paham. Sekarang sudah paham kewajiban kita minta ampun kepada Allah, istighfar. Dan sering-sering mendoakan anaknya itu supaya Allah maafkan dia. Apakah hadis yang antum jelaskan tentang sutra, di mana Rasulullah masuk masjid dan melihat dua orang yang sholat, tapi jauh dari sutra. Dan Rasulullah mendorongnya untuk mendekat ke sutra. Apakah hadis ini sahih? Kapan pernah menyampaikan hadis ini? Antum bilangnya yang antum jelaskan. Kapan Anda pernah jelaskan? Orang kita baru mulai kajian. Bingung saya. Akhi, perbuatan mendorong itu bukan hadis di asar dari perbuatan seorang sahabat, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar melihat ada orang yang sholat jauh dari sutra. Maka Rasulullah SAW, maka Ibnu Umar mendekatkannya ke sutra. Karena memang Rasulullah menganjurkan kita untuk mendekat ke sutra. Rasulullah sabda, "Idza shalla ahadukum ila sutra, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra wal yadnu minha." Apabila salah seorang dari kalian sholat, hendaklah ia menghadap ke sutra dan hendaklah ia mendekat. Hendaklah ia apa? Mendekat ke sutra. Imam Nawawi menjelaskan, disebutkan dalam sebuah hadis ketika mensyarah hadis yang ada dari Muslim, adalah jarak Rasulullah SAW dengan sutra itu adalah satu hasta. Kata Imam Nawawi, maksudnya tempat sujudnya Rasulullah SAW dengan sutra itu sekitar satu hasta. Dalam satu yang lain, satu jengkal. Jadi ketika kita sujud, maka kepala kita dengan sutra itu jaraknya sekitar satu jengkal atau satu hasta. Satu hasta segini, Pak. Jadi tidak jauh, Pak. Mana yang lebih baik, bekerja untuk membantu orang tua mencukupi kebutuhan keluarga, atau menuntut ilmu kuliah karena kalau kuliah orang tua tidak memiliki uang untuk mengkuliahkan anak? Sekarang orang tua antum susah enggak hidupnya? Butuh enggak bantuan antum? Kalau memang butuh bantuan antum, orang tua dulu. Karena kewajiban antum kepada orang tua besar sekali. Sambil antum menuntut ilmu. Dan alhamdulillah di zaman sekarang banyak yang namanya ilmu-ilmu itu tanpa harus kuliah, berbayar banyak. Kuliah-kuliah online yang gratisan dan yang lainnya banyak. Alhamdulillah.
ya di internet sana dan yang lainnya. Maka dari itu ya kewajiban antum pikirkan bagaimana saya bisa membantu orang tua. Kalau memang orang tuanya butuh, tapi kalau orang tuanya sudah cukup, bilang kepada orang tua, saya mau kerja biar saya bisa kuliah ya. Maka kalau orang tuanya bilang iya, ya udah nggak apa-apa. Ya udah, alhamdulillah. Ya. Tapi usahakan ilmu yang kamu pelajari itu memang ilmu yang bermanfaat. Ya. Jangan ilmu-ilmu yang nggak ada manfaatnya. Apa hukumnya orang yang tidak mengamalkan ilmunya, Ustaz? Ilmunya akan menyeret ke neraka. Ilmu yang tidak diamalkan itu akan menyeret ke dalam api neraka. Kalau gitu saya nggak nuntut ilmu deh. Kamu nggak nuntut ilmu pun juga akan masuk neraka. Kenapa? Karena Allah menyuruh kamu menuntut ilmu, tapi kamu nggak mau nuntut ilmu. Berarti kamu tetap saja. Jadi gimana dong yang benar? Menuntut ilmu sambil berusaha mengamalkan ilmu. Ya, nggak usah khawatir. Tawakal sama Allah, minta bantuan. Islam menganjurkan puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15. Boleh enggak sih 13, 14 saja? 15-nya enggak, karena ada alasan. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berpuasa setiap bulan 3 hari, Pak. Sum thalathata ayyam min kulli syahr. Puasalah 3 hari setiap bulan. Dan 3 hari ini tidak harus pada tanggal 13, 14, 15. Memang itu yang paling utama. Maka kalau memang antum bisanya di awal bulan boleh, atau di akhir bulan boleh. Bisanya tanggal 12, 13, 14 silakan. Tapi yang paling bagus tadi 13, 14, 15. Bagaimana cara sabar kepada guru yang subjektif, nggak merhatiin murid? Kamu sebagai murid harus aktif sama guru kayak gitu. Aktif dalam artian selalu bertanya, Pak Guru, maaf, saya kurang paham. Aktif kamunya. Sebab kalau kamu diem, ya, berharap supaya guru merhatiin antum, sementara sifat gurunya juga ternyata kurang perhatian, susah nanti. Berarti kalau gurunya kayak gitu, antum sebagai muridnya yang aktif bertanya, nggak masalah. Kata itu hak antum sebagai seorang murid. Iya. Ini tentang masalah mencari sekolah anak. Mencari sekolah anak yang paling utamakan adalah yang mengejarkan akidah yang sahih, akidah yang benar. Karena akidah itu yang segala-galanya. Kenapa? Karena itu keselamatan dia di dunia dan akhirat. Kalau sekolahnya bagus tapi mengajarkan akidah-akidah yang gak bagus, perusak akidah si anak, hancur dunia akhiratnya. Antum tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena antum yang ikut andil merusak akidah anak antum. Makanya yang harus diperhatikan pertama, ya, kalau milih sekolah, lihat akidahnya benar nggak, sahih nggak yang diajarkan. Ya, jangan sampai malah anaknya diajarkan kesyirikan. Jangan sampai anaknya malah diajarkan apa? Ya, hal-hal yang menyimpang dari sunnah. Bahaya, Mas. Kalau anak dari kecil sudah tumbuh di atas bid'ah, di atas syirik, di atas maksiat atau penyimpangan, bahaya.
sulit Pak untuk diperbaikinya setelah besarnya. Maka orang tua yang sayang, dia akan berusaha mencarikan sekolah yang pertama kali diperhatikan adalah akidahnya benar nggak? Karena keselamatan akidah itu segala-galanya Mas. Ya. Akidah itu yang paling menentukan di akhirat nanti. Orang musyrikin, kenapa mereka masuk neraka? Karena akidahnya Pak. Mereka mempersekutukan Allah, tidak beriman kepada Allah. Akidah itu. Orang Khawarij disebut oleh Rasulullah kilabun nar, anjingnya neraka. Padahal orang Khawarij ibadahnya luar biasa loh Mas. Tapi kok bisa disebut oleh Rasulullah sebagai anjingnya neraka? Akidahnya Mas. Akidahnya yang rusak. Walaupun ibadahnya hebat, luar biasa, tapi kalau akidahnya ngaco, ya kayak orang Khawarij tadi. Orang Khawarij yang Rasulullah kabarkan tadi. Adalah orang Khawarij yang Rasulullah kabarkan ibadahnya hebat kok Pak. Ahli ibadah. Sampai tangannya kapalan. Jidatnya hitam. Karena apa? Sholatnya semalam suntuk. Tiap hari puasa. Tapi kata Rasulullah yang merukuna minad din, mereka melesat dari agama. Gara-gara apa? Akidah. Akidah. Jangan remehkan masalah apa? Akidah. Baik, semoga yang sampaikan bermanfaat, semoga yang kita bisa amalkan ya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan, karena saya menyampaikan sesuai dengan ya kemampuan dan kapasitas saya. Di sini sebetulnya banyak para pendidik, alhamdulillah, yang punya kemampuan, yang lebih berhak untuk berbicara tentang masalah pendidikan. Ya, ini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.